Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan kita masih terhubung dengan Bapak Dedi Ar-Rahmi selaku Wakil Wali Kota Bogor. Halo Pak Dedi, masih bersama kami di Dialog Newsroom? Ya masih Mbak, gimana Mbak? Ya, Pak Dedi, kita lanjutkan perbincangan ini. Di sini juga ada Dr. Erni Juwita Nelwon, Pak Dedi, yang akan berbicara dengan kita. Pak Dedi, kan kalau kita melihat kondisi saat ini memang jumlahnya sudah cukup banyak gitu Pak Dedi. Menurut Pak Dedi, perlukah sebenarnya pemerintah melakukan juga membentuk satgas khusus gitu untuk DBD? Karena kan untuk corona sudah ada nih Pak Dedi, tapi kan DBD juga mengakibatkan banyak korban meninggal. Iya, jadi kalau di wilayah tentu kami ya di Kota Bogor ini memang secara khusus leading sektor ada di Dinas Kesehatan. Tadi sudah disampaikan bahwa posisi sekarang kita sudah tetapkan sebagai kondisi siaga 1. Belum menjadi KLB belum. Tetapi tentu kita kan tidak ingin jumlah pasiennya meningkat. Oleh karena itu kita lakukan tadi beberapa kampanye yang langsung berhubungan dengan pemberantasan sumber sarang nyamuk lah ya di wilayah-wilayah. Nah, jadi kita memang sampai dengan saat ini belum ada satgas khusus, tetapi ini juga dikaitkan dengan tadi COVID-19 dan juga merebaknya cikungunya. Jadi memang ini kurang lebih bersamaan nih. Di Bogor ada DBD dan cikungunya, ini yang jadi prioritas kita. Tetapi tentu yang untuk COVID-19 pun kan sudah ada lebih terstruktur dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Tetapi khusus untuk DBD dan cikungunya kami memanfaatkan struktur yang ada di pemerintahan saja. Jadi tidak ada satgas khusus, tetapi kami mencoba untuk mendorong wilayah untuk lebih giat melakukan upaya-upaya pencegahan. Kalau dari di Bogor sendiri Pak Dedi, untuk persiapan dari bidang kesehatan, mungkin rumah sakit sudah adakah rumah sakit memang yang sudah disiagakan, baik itu untuk penanganan virus corona atau penanganan virus DBD sendiri, atau memang disatukan saja gitu Pak Dedi? Khusus untuk COVID-19 dari 22 rumah sakit yang ada di Bogor, kami mempersiapkan secara khusus 3 rumah sakit yang memiliki kompresi negatif ya, artinya ada ruangan isolasi yang memadai dan akses yang memadai. Yang kita persiapkan antara lain adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Kota Bogor, kemudian yang kedua itu adalah Rumah Sakit Senior Hospital di daerah Tajur ya, kemudian yang ketiga itu Rumah Sakit Siloam di Mall Lipo. Jadi 3 rumah sakit itu yang akan menjadi tempat pertama ya bagi mereka yang terindikasi atau termonitor ada potensi COVID-19. Nah, tetapi dari sisi jumlah, meskipun RSUD kita memiliki 8 kamar layak isolasi, yang memungkinkan isolasi COVID hanya 2 ruangan. Karena apa? Karena akses. Kalau kita pakai ruangan yang lain kan harus memakai lift yang bersama-sama dengan yang lain kan, dengan pasien yang lain. Nah, ini kita hindari. Jadi kita sedang mengakses apakah betul contoh rumah sakit Siloam ini tidak tercampur apabila ada pasien COVID yang masuk melalui akses lift misalnya. Tetapi yang pasti Rumah Sakit Umum Daerah Bogor ada 2 ruangan isolasi yang khusus bisa dimanfaatkan untuk pasien COVID. Ya, baik. Saya beralih dulu Pak Dedi ke Dr. Erni. Dr. Erni, kan kalau kita lihat memang kondisinya saat ini cukup membingungkan gitu ya. Harus waspadanya memang full karena bukan hanya COVID, juga DBD. Nah, kalau rumah sakit ini bagaimana kondisinya saat ini, Dok? Sudah persiapannya sejauh apa untuk menghadapi 2 kasus yang bisa dikatakan kita tidak bisa main-main dengan 2 kasus ini? Iya, betul. Jadi memang kalau untuk kita bicara pertama mungkin COVID dulu ya. Kalau COVID-19 kan pemerintah sudah secara resmi sebenarnya menetapkan ada rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk sebanyak kurang lebih 132 rumah sakit.
sebenarnya ini seperti tadi sudah Pak Dedi juga sampaikan, dalam menentukan rumah sakit ini tentu yang harus dipikirkan pada saat pasien mau dipindahkan dari tentu masuk lewat UGD, lalu ke ruang rawat atau ruang isolasi, ini jangan sampai kemudian banyak berkontak dengan pasien-pasien lain di rumah sakit tersebut. Jadi ini sudah diatur protokolnya dan sudah ditentukan rumah sakit mana yang akan kemudian menata laksana pasien-pasien dengan kecurigaan atau pasien dalam pengawasan ya kita sebut untuk COVID-19. Jadi sudah ada regulasinya. Nah, ini tentu tidak sama dengan demam berdarah karena demam berdarah itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama, tidak semua yang pasien yang datang dengan demam berdarah di awal harus masuk rawat, tidak semua. Tapi memang ada kriteria yang kalau berpotensi membahayakan pasien. Karena dalam perjalanannya nih, pasien bisa datang pada saat trombosit masih tinggi, belum ada tanda-tanda hemokonsentrasi atau darahnya itu cenderung lebih kental, kita sebut ada lab yang harus diperiksa di awal. Ini pasien dalam kondisi aman, insya Allah dipulangkan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya datang sudah dengan trombosit yang sangat rendah, kemudian mungkin sudah mulai ada perdarahan yang tidak signifikan, tentu lebih baik diobservasi sampai dengan fase perjalanan penyakitnya itu berubah. Jadi kalau demam berdarah kita lihat ada yang namanya fase demam di awal 3 hari pertama, kemudian berjalan setelah itu di hari keempat kelima ada kita sebut fase kritis. Pasien ini bisa yang tadinya nggak apa-apa dalam perjalanannya menjadi berat. Sampai kemudian masuk di fase terakhir atau fase recovery. Nah, rumah sakit tentu harus ya bersiap nih kalau memang pasien pada saat pemeriksaan awal sudah masuk dalam fase bisa menjadi kritis atau berat, tentu harus kemudian dirawat di ruang perawatan yang biasa saja, tidak ada persiapan khusus. Baik. Terima kasih Dr. Erni dan Pak Dedi. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda. Tetaplah pemirsa bersama kami di Dialog Newsroom.